Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nusirwan mengusung kader yang kemudian tidak didorong, tidak diajukan oleh Partai Golkar, Airin Rahmidiani di Pilkada Banten kali ini. PDIP bagaimana kemudian tidak punya pilihan untuk bisa mengusung kader sendiri, Pak Nusirwan? Mbak Airin itu bersama dengan wakil dari kami, Adi, dan tentu semua itu ditinjau dari berbagai pertimbangan, diantaranya juga realitas dan kondisi di masing-masing daerah. Dan proses ini sudah berlangsung cukup lama, meskipun pada akhirnya Bu Airin tidak bisa bersama dengan partainya, tapi tetap konsisten bersama dengan PDI Perjuangan. Dan tadi pagi sudah diberikan surat langsung oleh Ibu Ketua Umum sendiri untuk Provinsi Banten. Baik, statusnya apakah kemudian saat ini juga menjadi anggota PDIP, Bu Airin ini, Pak Nusirwan? Tentu sebaiknya tanya sendiri langsung ke Pak Bu Airin ya, jangan tanyanya ke saya. Itu lebih tepat demikian. Baik. Nanti kita akan perpanjang lagi bagaimana pandangan dari Pak Nusirwan, tapi sudah bergabung juga pengamat politik dengan kita, Prof. Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Burhan. Waalaikumsalam. Menarik Prof. Burhan, setelah adanya ataupun juga terbitnya putusan MK, sudah sempat saya singgung tadi, para calon kepala daerah yang tadinya sudah tidak memiliki tiket, tidak memiliki kesempatan, harap-harap cemas begitu, saat ini kemudian seakan mendapatkan angin surga. Demikian pula partai-partai, tidak perlu banyak koalisi dengan partai lain, sudah bisa untuk mengajukan kadernya sendiri. Prof. Burhan. Ya betul, putusan MK yang menurunkan barrier to entry itu membuat konstelasi politik di tingkat lokal menjadi lebih bergairah karena syarat untuk mengajukan calon menjadi turun drastis dan itu membuat demokrasi sebagai sarana persaingan menjadi terbuka kembali. Cuma memang kalau kita lihat minimal sampai hari ini putusan MK tadi masih belum maksimal, terutama dalam menyodorkan. Prof. Burhan, mohon maaf saya harus potong karena audionya masih belum jelas. Kami coba perbaiki terlebih dahulu, Prof. Burhan, baru nanti kita akan dengarkan kembali bagaimana pandangan dari Prof. Burhanuddin Muhtadi. Kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan karena tadi penjelasan dari Prof. Burhanuddin Muhtadi tidak terlalu terdengar dengan jelas. Kita mungkin bisa minta Prof. Burhan untuk kembali lagi mengulang bagaimana pandangannya melihat apa yang menjadi implikasi politik dari putusan MK ini. Silakan Prof. Burhan. Ya, jadi putusan MK itu berhasil menurunkan barrier to entry buat partai politik atau calon perseorangan untuk maju dalam pilkada. Nah, dalam beberapa hal Putri itu berhasil membuat demokrasi sebagai sarana persaingan muncul kembali. Misalnya terlihat di Jakarta, PDI Perjuangan akhirnya bisa mengajukan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi kalau kita lihat di banyak wilayah lain, itu efek putusan MK tadi belum terlalu terlihat. Karena kalau kita lihat putusan MK sebenarnya bisa muncul calon lebih banyak lagi di banyak daerah, tetapi sepertinya koalisi di tingkat nasional itu masih punya efek cukup lumayan, terutama dalam memastikan koalisi di tingkat nasional itu juga berjalan di tingkat daerah, misalnya di Jawa Barat, di Banten ya, di Banten misalnya Airin gagal maju. Padahal kita tahu Airin cukup tinggi elektabilitasnya, tetapi Golkar tidak berani untuk mengajukan Airin sebagai calonnya sehingga harus dipinang oleh PDI Perjuangan. Termasuk wali kota Tangerang ya, Arief, itu menurut saya juga bisa diajukan sebagai calon gubernur Banten. Tetapi sepertinya daya tahan atau daya penetrasi dari koalisi Kim ya di tingkat nasional cukup kuat sehingga tidak memunculkan calon lain di luar dari Andra Soni dan Airin sejauh ini. Jadi lagi-lagi putusan MK itu berhasil mendobrak ya suasana kekakuan yang membuat jumlah peserta pilkada yang diusung oleh partai itu menjadi sedikit lebih
leluasa untuk dikeluarkan, tetapi belum cukup maksimal, Putri ya. Minimal sampai hari ini. Jadi saya sebenarnya berharap efeknya lebih besar daripada yang kita saksikan minimal sampai 1 hari jelang pendaftaran. Prof Burhan, menurut Prof Burhan, apa yang membuat kemudian koalisi ini begitu solid di pusat dan juga kemudian tadi ini juga terus menjalar sampai ke daerah-daerah sehingga menyebabkan putusan MK yang keluar belum terlalu dahsyat efeknya atau belum terlalu dahsyat dampaknya? Apakah kemudian ada janji-janji kesepakatan yang berhubungan juga dengan pemerintahan baru yang mendatang? Baik, sepertinya kami masih terputus kembali untuk bisa mendengarkan pandangan dari Prof Burhanuddin Muhtadi. Nanti kita akan coba dengarkan kembali. Nah, kita akan kembali lanjut ke Mas Awi. Mas Awi, walaupun tadi sudah sempat disinggung oleh Prof Burhanuddin juga, Mas Awi juga mengatakan bahwa yang menjadi kesulitan itu kuncinya adalah kemudian di pusat, di daerah-daerah juga ada beberapa hal yang menjadi dinamika tertentu. Tapi apa kemudian yang menjamin bahwa koalisi ini terus bersatu, kemudian walaupun memang proses pendaftaran ini baru akan dilangsungkan mulai hari esok, Mas Awi? Ya, kalau koalisi dalam konteksnya Q+ itu kan untuk pelaksanaan pemerintahan yang akan datang. Nah, saya yakin itu masih akan tetap berlangsung. Maka kami katakan bahwa di daerah itu kan banyak yang tidak linier koalisinya. Karena tadi saya sampaikan ada cross koalisi, contohnya yang paling nyata itu di Jawa Barat. Nah, tentu juga di beberapa daerah. Dampak putusan MK ini juga selain di daerah-daerah ibu kota seperti Jakarta, di kabupaten kota yang selama ini dimungkinkan munculnya calon tunggal, itu kemudian tidak lagi ada calon tunggal. Karena dengan threshold yang diputuskan MK itu membuat partai politik itu bisa mengusung calonnya sendiri. Itulah yang membuat kemudian pilihan-pilihan masyarakat itu semakin banyak. Saya ambil contoh misalkan, di provinsi di Jawa Timur itu ada beberapa daerah yang sempat terancam untuk calon tunggal. Namun demikian ternyata setelah putusan MK itu calon tunggalnya ada pesaing gitu. Nah, ini saya kira bagus, tapi meskipun tidak semuanya ya, karena bangunan koalisi di daerah itu biasanya sudah tertata sejak lama. Sehingga meskipun kemudian ada keputusan hukum, tapi tidak terlalu banyak berdampak, misalkan mengubah peta. Namun demikian, sejumlah daerah, contohnya hari ini, yang sebelumnya partai-partai non-parlemen itu tidak mengurus rekomendasi ke partainya masing-masing, dalam 3 hari terakhir ini sangat banyak permintaan untuk mengurus rekom dari partai yang tidak memiliki kursi di parlemen. Itu salah satu dampak yang terjadi. Gitu. Baik, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Ada juga narasumber lainnya akan bergabung dengan kita, Mas Nyarwi Ahmad. Tapi sesaat lagi kami sudah kembali.